Hey, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Dan hari ini gue sangat excited karena di samping gue sudah ada Pastor Billy Lantang, the one and only, guys. Tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih. Saya tahu nggak ada yang tepuk tangan di sana ya. Nah, hari ini kita kehormatan banget ada Pastor Billy di sini. Pastor Billy, teman-teman harus follow ya, dia punya YouTube-nya, subscribe Billy Lantang Official. Dan pelayanan-pelayanannya di Immanuel itu ada apa ya? Akun yang kita bisa ikutin. Ada IG-nya sih. Ada IG-nya, guys. Ya, Immanuel Bookstore. Ya. Immanuel Bookstore ya. Kita semua tumbuh besar. Saya tumbuh besar dengan buku-buku Immanuel. Bahkan sebagian besar orang Kristen di Indonesia juga. Dan segala macam yang mereka udah lakukan buat gereja, buat anak Tuhan, yayasan misi di seluruh Indonesia. Nah, beliaulah keluarganya yang ngebentuk itu dari awal. So, Pastor, Yes. what do you think about the state of the church today? Waduh, menyedihkan ya. Oh, Karena apa ya? Dari 2 tahun terakhir inilah pas kita lagi pandemi kelihatan keaslian iman seseorang itu ya dari situlah. Keabsahan iman kelihatan di 2 tahun terakhir. Kan tekanan kemudian terlihat lah dari perkataan, tindakan dan seterusnya. Di 2 Input tahun ya. menentukan output. Iya. Gitu kan, selalu kan gitu. Jadi 2 tahun ini kelihatan nih keadaannya kayak apa dan ternyata menyedihkan. Iya, Selama iya, ini kita iya. tertutup dengan make up barangkali ya. Iya. Gimana menyedihkannya kalau kita spesifikkan? Banyak yang datang ke saya kecewa sama Tuhan akhirnya. Kecewa sama Tuhan? Kecewa sama Tuhan karena pengajaran yang diberikan itu selalu mengatasnamakan kalau saya berbuat baik, Tuhan akan berikan saya hal-hal yang baik menurut saya. I see. Gitu loh. Jadi mereka bertransaksi dengan Tuhan dan akhirnya tanpa pengajaran yang benar, akhirnya mereka bilang, mana katanya Tuhan bisa, mana katanya Tuhan sanggup. Gitu. Dan akhirnya kecewa, bahkan saya sempat dikasih tahu sama sebuah gereja, mereka katakan, dan puji Tuhan mereka sadar, Pak, selama ini kami ngajarin jemaat salah sampai kami diteleponin kantor kami. Mana katanya kalau di hotline katanya Tuhan bisa begini, bisa begitu, mana buktinya gitu loh. Itu kan ngeri ya sampai kayak gitu. Diteleponin. Jadi beranggapan bahwa Tuhan itu sosok dewa yang bisa jawab apa aja, kapan saja, dengan ya yang pokoknya dalam konteks saya suruh-suruh Tuhan gitu. Iya. Suruh-suruh Tuhannya dengan saya hidup taat. Yang penting saya hidup taat, saya begini, nanti saya udah pasti dijamin sama Tuhan. Betul, Tuhan akan memberikan kita kebaikannya. Cuman kalau misalnya tidak terjadi sesuai dengan waktunya kita, dengan apa yang kita inginkan di dalam frame-nya kita, banyak yang kecewa akhirnya. Nggak mengerti bahwa jalannya Tuhan bukan jalan kita, gitu aja. Gitu. Ini menarik karena baru terjadi belakangan di Indonesia ya. Iya. Kalau orang bilang kan dulu dekonstruksi, pasca modern, semua dipertanyakan ulang. Iya. Dan sebagian orang mungkin masih mikir ya emang beginilah gitu kan, Iya. masih percaya buta lah ya. Iya. Tapi kalau tadi dengar protes begitu banyak dan mereka mulai kritis ya. Iya. Kritis, bertanya. Memang yang sedihnya mereka akhirnya jadi ninggalin Tuhan kan. Iya. Karena Tuhan terwakilkan oleh institusi-institusi yang Yes. pengajarannya demikian Yes. gitu ya. Dan jadi kehilangan identitas mungkin ya. Makanya banyak orang yang bilang, saya pengikut Yesus. Tapi saya nggak tertarik bergabung dengan gereja manapun. Iya. Saya udah tahu dalamnya seperti apa dan Iya. I'm done. Iya. Ya, itulah kalau kita nggak bebenah, kalau gereja juga tidak bebenah, akan sulit untuk akhirnya menjadi dampak, menjadi mercusuar. Dan selalu akhirnya yang ditonjolkan adalah ibadah di hari Minggu yang merupakan sebuah perayaan besar, dan jemaat nggak pernah diajarkan setelah doa berkat mereka pulang, mereka harus ngapain. Oke lah, betul dikasih firman, tapi setelah doa berkat mereka esensinya ngapain. Jadi akhirnya yang mereka berpikir bahwa ibadah itu hanya 1,5 jam di gedung gereja. Suami istri yang lagi bertengkar di mobil sampai di gedung gereja, mereka bilang, tar dulu ya, kita terusin lagi nih, ibadah dulu ya kan. Masuk ibadah, shalom, semuanya kan manis-manis di hari Minggu. Setelah doa berkat, pulang masuk mobil, suami istri yang tadi bertengkar ngomong apa coba? Tadi sampai mana? Lanjutin ayo, gitu. Padahal harusnya kan, itu kan gedung gereja ya, gerejanya kan kita. Makanya Yesus bilang apa? Dia bilang ada yang lebih besar daripada gedung-gedung ini di Matius 12. Karena semua yang tadinya fisik,
dimasukin ke dalam kehidupan manusia sama Yesus. Yang sakral dulu bait Allah. Sekarang yang sakral adalah tubuh kita adalah bait Allah. Iya. Gereja pengertiannya adalah kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Kemudian dulu yang hebat pengorbanan, sekarang enggak lagi. Sekarang tanpa ketaatan pengorbanan nggak ada artinya, dimasukin dalam sini semuanya. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu. 2 Korintus bilang apa? Sekarang ditulis di atas loh hati. Dimasukin lagi ke dalam sini. Benar. Sabat dulu harinya. Sekarang Yesus ajarin apa? Sabat masuk dalam perhentianku. Maksudnya pikiran dan hatimu resting in me. Berubah semuanya. Itu kan sesuatu prinsip kerajaan yang mereka kaget waktu saat itu. Nah, jangan sampai kita terjebak juga di dalam paradigma lama gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam gedung gereja, betul kita ibadah, betul kita dapat firman Tuhan, kita saling menguatkan sesama orang percaya. Kalau di gerejanya ada kelompok selnya, ingetin, datang komsel ya, dan lain sebagainya, saling mendoakan. Pulang dari situ, karena kita gerejanya, waktu kita masuk ke dalam mobil kita, mobilnya itu berubah jadi tempat ibadah. Wow. Kita lagi bawa mobil tuh kita ibadah gitu kan. Iya. Bagaimana saya jadi mercusuarnya Tuhan ketika saya disalib sama motor, ketika ada mobil nyalip saya gitu. Yang saya punya kesempatan untuk marah, tapi justru saya juga punya kesempatan untuk bagikan bahwa saya ini anak Tuhan gitu loh. Itu hal sederhana kan. Masuk ke rumah, rumahnya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Itu sebabnya waktu 2 tahun lalu gedung gereja ditutup, itu yang saya tekankan kepada banyak orang. Yang ditutup gedungnya bukan gerejanya. Gereja nggak bisa ditutup lah, kan kita gerejanya gitu. Itu yang terjadi. Nah itu paradigma seperti itu yang harus diluruskan supaya kita ngerti kita ini anak-anak Tuhan yang dimanapun kita berada, kita punya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Karena kita ditugaskan sama Tuhan mengkolonisasi bumi loh, sistem kerajaan kan. Mengkolonisasi itu berarti menularkan budaya kerajaan surga, budaya kerajaan pusat, dimanapun Tuhan tempatkan kita, gitu. Jadi di workplace lah, di tempat pelayanan, di tempat umum bahkan. Berapa banyak di antara kita yang ketika masuk ke dalam mall, kita sapa satpamnya yang lagi buka pintu. Kita bilang gini, makasih ya mas gitu. Itu ibadah loh. Kita keluar dari toilet, kita nyapa orang yang lagi jaga toilet. Makasih ya mas, bersih toiletnya. Itu cuma sapaan 10 detik mungkin. Itu bagian dari ibadah kita sebenarnya. Dan seringkali kita lupa. Gitu. Nah kalau bicara lupa, keadaan menyedihkan, dan pengajaran yang lucunya jadi kembali lagi ya, kayak ke zaman Tauratisme gitu ya, Farisi modern. Maka kan sekarang butuh satu hal yang pembaruan kan. Nah, tapi sebelum kita bicara pembaruan, saya penasaran apa sih yang jadi akarnya dengan keadaan seperti sekarang nih ya, kan baru terbongkar nih ya, kasus ya, pengajaran ternyata nggak sehat, dan damage-nya kemana-mana. Akarnya kira-kira ada di mana tuh untuk kita bisa lihat? Gini. Kita ini sebenarnya hidup di dalam era yang sulit sebenarnya. Karena gini, kita diminta untuk percaya, tapi kita nggak lihat Yesus secara fisik. Betul kan? Iya. Makanya perjalanan ke Emmaus itu adalah transisi di mana Dr. Lukas nulisnya detail banget tuh. Dari Yesus bangkit sampai akhirnya Yesus naik ke surga. Kedua mata murid yang lagi jalan pulang tuh dibutakan. Supaya terjadi kayak sebuah latihan nih. Sebentar lagi lu nggak lihat gua nih. Kira-kira gitu kan. Nah, kita sekarang juga nggak lihat dia. Tapi kita diminta untuk percaya. Yang kita cuman menjadi resources kita untuk kita bisa percaya hanya suara loh, suara Tuhan. Itu pun nggak audible. Itu pun nggak audible. Itu pun nggak audible. Kita dengar suara Tuhan dari khotbah. Itu pun kita harus sortir mana yang benar, mana yang tidak. Kita dengar dari kesaksian teman. Kemudian kita dari pembacaan firman yang kita baca. Itu pun kalau kita baca firman, banyak orang cuma baca begini. Hah? Cuman gitu-gitu doang kan. Harusnya kan kita baca supaya telinga dengar karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Terus yang terakhir suara dari Roh Kudus. Itu pun juga nggak audible. Kita harus ngelatih telinga rohani kita. Nah, dengan itu aja, dengan prinsip seperti begitu, sulit memang anak-anak Tuhan itu untuk akhirnya bisa mempunyai belief system yang benar. Tanpa kalau dia nggak mengerti kebenarannya. Jadi Yesus ngomong gini sama Thomas, kamu lihat aku makanya kamu percaya. Tapi berbahagialah orang atau diberkatilah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Gitu loh. Jadi sekarang ini ya kita harus melatih pendengaran rohani kita dan menyimpan firman Tuhan di dalam lubuk hati kita. Amsal mengatakan, karena itu adalah sumber dari kehidupan kita dari situ. Jadi kalau dasarnya itu udah benar, input menentukan output gitu. Makanya jagalah pintu gerbang hati. Pintu gerbang hati itu kan mata sama telinga ya. Kalau itu nggak dijaga, yang masuknya sampah, keluarnya pasti sampah gitu loh. Tapi bukankah semua orang yang ngajar punya klaim yang sama kan? Betul. Kembali pada kitab, Allah Tritunggal gitu kan ya. Betul. Tapi lantas
ada 5.500 denominasi misalnya dan pengajaran yang kemudian bisa lari. Maksudku kita tarik mundur tuh, kalau kita mau nge-fix nih ya, apakah kita fixnya di ujung ranting atau di akar di mana nih yang Pastor Billy lakukan dalam satu arus ini ya? Ya, sebenarnya gampang sih kalau mereka udah ngerti, karena gini, semua orang diberikan discernment spirit. Semua orang diberikan spirit yang bisa membedakan. Jadi ketika mata mereka dicelikan dengan sebuah kebenaran dan mereka rohnya akan langsung connect gitu ya, oh ini kebenaran gitu ya, mereka langsung dimerdekakan. Jadi saya udah nemuin lah banyak teman-teman, bahkan orang-orang, ada satu teman lah yang datang ke rumah saya agnostik tadinya, dan nggak percaya lah, semuanya percaya sama logik lah segala macam. Kita dengerin aja keluhan dia, label dia Kristen, cuman dia nggak percaya lah. Mana katanya, mana begini, Tuhan disamakan dengan jawaban atas usahanya dia. Usaha gue bangkrut mana, Tuhan nggak ada lah gitu. Selalu dikorelasikan dengan itulah gitu. Dan akhirnya ketika dibimbing pelan-pelan, itu pemutusan rantainya ketika Roh Kudus sudah bekerja cepet kok biasanya. Jadi dia langsung dengar kebenaran memerdekakan dia, dan dia mau dimentor, terjadi sebuah perubahan, transformasi gitu. Karena apapun yang sudah ditanam yang sebelumnya itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi ketika kita masuk di tengah-tengah kehidupan seseorang dan memberitakan kebenaran, wah saya udah lihat kok selama berapa nih, 24 tahun, perubahan terjadi ketika mereka nangkap kebenaran, dan perubahan terjadi sangat cepat dalam hidup mereka. Berubah jadi seperti apa? Merdeka mereka. Yang tadinya menuntut Tuhan, yang tadinya datang ke Tuhan tuh hubungannya transaksional, jadi akhirnya mereka ngerti bahwa Tuhan ini Bapak saya yang mengasihi saya. I see. Akhirnya mereka bisa katakan begini nih, contohnya gini, seperti Sadrak, Mesak, Abednego lah. Contohnya gini, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup, tetapi jika Engkau tidak menolong aku sesuai dengan keinginanku, Engkau tetap baik Tuhan. Gitu loh. Jadi akhirnya mereka sadar bahwa apapun yang Kau lakukan Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi mereka akhirnya sadar bahwa, oh iya Tuhan ya, apa yang terjadi, pokoknya Tuhan tetap baik bagi hidupku. Akhirnya jadi ngucap syukur kan hidupnya. Nggak nuntut Tuhan lagi, nggak kayak dulu. Nah itu perubahan kayak begitu yang kita inginkan dari teman-teman jemaat gitu ya, yang selama ini hidup mengiring Tuhan. Karena sekali lagi, kita nggak lihat dia secara fisik. Tapi kalau kita dengar dan kita punya discernment spirit dan kita simpan di dalam lubuk hati kita kebenaran, itu merdeka lah hidupnya. I see. Kalau kita lihat konstelasi gereja-gereja atau denominasi di Indonesia, kan seringkali seperti bandul main di dua kutub ya. Kutub yang pertama adalah yang sangat ngeroh ya, percaya semuanya, ya ajarannya bisa beda-beda nih. Mungkin juga disusupin dengan ya kepercayaan kemakmuran yang terlalu jauh. Doa Yabes luar biasa. Tapi kalau udah terlalu jauh kan jadinya bukan nyembah Tuhan, nyembah diri kan ya. Dan mementingkan pengalaman ekstatik dan lain-lain dan suara gitu ya. Itu satu kubu. Terus ada kubu satunya lagi yang sangat jauh. Yang sangat skeptis dengan semua itu. Cepat skeptisnya, nuduhnya misalnya. Tapi selalu berlandas pada logika, pada teks, pada filsafat dan lain-lain. Maka ada dua kesini kan. Dan nggak jarang kan mereka saling bersuara satu sama lain. Ya tentunya yang punya logika seringkali yang menekan, yang punya pengalaman. Dan punya pengalaman seringkali nggak bisa jawab. Bisa bicara dengan argumentasi yang berbeda kan ya. Nah menurut saya maka dua-duanya kan butuh dimerdekakan ya. Makanya tadi saya tanya jadi seperti apa, sebab kalau diberi kebenaran jadi seperti ini, jadi jahat. Jadi jahat gitu kan. Ini kalau nggak dimerdekakan bisa kecele juga nih, dalam beberapa hal kepleset. Nah, dengan dua begini nih di Indonesia aja ya, dan Pastor Billy kan ngajar pendeta, ngajar gereja, training gitu kan, dalam mencari apa ya, sebuah equilibrium baru kali ya, sebuah ekosistem yang mana ya dimerdekakan, but this truth will set you free. Receive the grace of God. Bukannya become superior and kill all the others. Gimana Pastor ngelihat konstelasi ini dan gimana bisa ada peluang buat merdekakan? Seringkali orang ya satu hal juga yang mengerikan, mencibir tata ibadah dan berpikir bahwa tata ibadah itu adalah tujuan daripada kehidupan seseorang, padahal tujuannya adalah mengenal Kristus kan dan mengalami Dia, itu pasti begitu. Kita tahu banyak hal, banyak hamba Tuhan tahu firman, kita bisa debat kusir sama mereka, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Nah, ada orang yang ngalami Tuhan, tapi satu sisi yang tadi dikatakan, tapi juga
pengertian firman-nya juga masih kurang. Tapi ngalami Tuhan sih, karena suka doa gitu segala macam gitu ya. Nah ini harus akhirnya firman Tuhan katakan begini, bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia, bukan bertumbuh di dalam hal yang lain, supaya kamu tidak kehilangan pegangan dan tidak tersesat. Itu jelas ayatnya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah, betul kita harus mengerti firman, dan hidupnya dikuasai firman. Kemudian kita juga betul harus ngalami Tuhan gitu. Gak bisa cuma sekedar hanya textbook aja gitu kan, harus ngalamin Tuhan. Jadi dua-dua hal itu harus terjadi sama hidup kita. Contoh ya, misalnya gini, Daud anak yang sangat muda, bocah 19 tahun disuruh bawa roti sama keju sama bapaknya ke lembah Tarbantin, lembah Elah. Suruh ketemu kakak-kakaknya. Sampai di sana kan dia nanya, ini ada apa sih? Gitu. Mereka semua ketakutan. Ada satu kalimat yang menarik banget di 1 Samuel ketika dia mengatakan bahwa dia kan nggak bersunat, kita kan bersunat. Dia cuma ngomong gitu. Kalau kita bersunat ya kita pasti menang lawan dia. Kira-kira dalam bahasa Indonesia kira-kira begitu tuh, bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin dengan kata lain juga ada konteks yang mungkin kalau saya menafsirkan ya, mungkin dia bilang gini, lu ngirim siapa aja lawan dia, lu menang gitu. Kenapa? Karena kita kan bangsa bersunat. Bangsa bersunat itu kan artinya diurapi Tuhan. Iya. Ada hadirat Tuhan. Dia kan nggak bersunat. Lu kirim siapa aja, lu menang gitu. Cuma banyak orang yang akhirnya cuman karena ngerti aja, cuman tahu aja bahwa iya saya bersunat ya, iya ya saya katanya nih punya kuasa dari Tuhan. Cuman katanya aja gitu. Memerlukan seorang Kristen lain yang datang. Lu tahu nggak? Ayat ini tuh ngomong gini-gini. Gue tahu. Cuman kenapa ya pas lu ngomong beda ya gitu. Orang yang hidupnya dikuasai firman. Ketika ngomong tuh beda. Jadi akhirnya waktu Daud ngomong gitu, gara-gara kalimat itu dia beraudiensi sama raja. Wah, dipanggil iya, sama Raja Saul. Ya. Iya, bocah loh, 19 tahun lagi bawa roti sama keju. Iya. Singkat cerita, nasib sebuah bangsa dikasih sama bocah 19 tahun. Dikasih baju perang nggak mau lagi. Dia bilang nggak mau, berat. Terus akhirnya, mau bawa apa loh? Gue cuma mau bawa 5 batu, umban, tas kecil, sama tongkat. Iya. Dalam pikirannya, apapun yang kecil bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Wow. Terus kayak dulu Musa, tongkat. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan, bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Batu sama umban, bermitra sama Tuhan, mati gue lihat. Betul. Jadi mungkin hari ini kita punya cuma dengkul untuk berdoa. Kita punya air mata. Tapi ketika hidup kita dikuasai firman, merdeka kita. Iya. Jadi kita di satu sisi betul kita ngerti firman, kita tahu, tapi itu juga kita harus tarik lagi ke level yang lebih dalam. Saya harus dikuasai sama firman, kemudian alami Tuhannya gitu. Balance ya. Iya. Alright. Wow. Gitu. So, revival terjadi di tempat di mana orang nggak kenal Tuhan, tapi juga seperti Daud dan Musa terjadi di kalangan orang-orang pilihan Tuhan, bangsa Tuhan sendiri. Ketika dia dapetin satu momentum atau juga satu formulasi yang tepat ya. Jadi guys, dimanapun kita berada dalam pertumbuhan rohani kita, kekristenan kita, di denominasi apapun, God can use revival through you today. Yes. Dan disitulah kita lihat spektrum yang besar. Meskipun kita berada di tradisi gereja A, B, dan C, kalau Tuhan mau pakai kita to bring the revival, step in dan berikan suara kita buat Tuhan. Bertemulah dengan Raja, majulah ke depan, sambutlah panggilan Dia. Supaya kita lihat di tengah banyak spektrum, banyak kubu kekristenan di Indonesia yang udah berapa kali revival dari 1920. Tapi kalau Tuhan mau pakai diri kita saat ini, say yes to God. So, gue Denny Kamadi di 101 Plus Juice Fluid bersama Pastor Billy Lantang. This is Chemistry Podcast. Sampai jumpa lagi. Kekristenan tanpa misteri. Au! Yeah.